Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran mengenai gaya Lorentz bagian yang kedua dengan pokok bahasan yang ketiga. Gaya Lorentz yang bekerja pada benda atau partikel bermuatan listrik yang sedang bergerak dalam medan magnet. Kemudian bagian yang keempat, aplikasi gaya Lorentz atau gaya magnetik pada motor listrik. Jangan lupa like dan komen jika ada materi dan soal yang tidak dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel ini dengan klik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan video pembelajaran membahas mengenai gaya Lorentz. Pada bagian yang pertama sudah dibahas mengenai gaya Lorentz yang bekerja pada kawat pengantar yang berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai gaya Lorentz yang bekerja pada benda atau partikel bermuatan listrik yang sedang bergerak dalam medan magnet. Jadi gaya Lorentz ini dapat bekerja pada kawat yang berarus listrik yang berada dalam medan magnet dan dapat juga bekerja pada benda atau partikel bermuatan listrik yang sedang bergerak dalam medan magnet. Sebuah benda atau partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet juga akan mengalami gaya magnetik atau gaya Lorentz. Contoh daripada benda yang bermuatan listrik, yang pertama, proton itu bermuatan listrik positif, kemudian elektron bermuatan listrik negatif, ini merupakan penyusun daripada atom ya. Kemudian positron yaitu elektron yang bermuatan listrik positif. Kemudian sinar alfa itu bermuatan listrik positif. Ini sinar alfa ini dihasilkan oleh zat radioaktif, yaitu merupakan unsur helium yang tidak memiliki elektron. Kemudian zat radioaktif juga itu memancarkan sinar beta yang bermuatan listrik negatif. Nah, sinar beta itu adalah sama dengan elektron atau pancaran daripada elektron. Kemudian ion positif. Ion positif itu bisa atom, bisa unsur, bisa senyawa yang kekurangan elektron. Nah, itu adalah ion positif. Kemudian ion negatif itu adalah atom atau unsur atau senyawa yang kelebihan elektron. Dan masih banyak lagi contoh-contoh benda yang bermuatan listrik. Nah, seperti yang sudah dibahas di depan bahwa gaya magnetik atau gaya Lorentz itu merupakan besaran vektor. Jadi memiliki arah dan memiliki besar. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai arah gaya magnetik atau gaya Lorentz pada benda yang bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz pada partikel yang bergerak dalam medan magnet sama seperti kawat yang berarus listrik yang berada dalam medan magnet, yaitu ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Hanya bedanya, ibu jari menunjukkan arah kecepatan karena di sini partikelnya bergerak, jadi memiliki kecepatan. Kemudian empat jari yang lainnya ini sama menunjukkan arah medan magnet. Kemudian gaya Lorentz ini keluar dari telapak tangan kanan untuk benda yang bermuatan listrik positif. Sedangkan gaya Lorentz keluar dari punggung tangan kanan untuk benda yang bermuatan listrik negatif atau kebalikan daripada muatan positif. Nah, ini kaidah tangan kanan untuk benda atau partikel yang bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Saya ulang, ini ibu jari menunjukkan arah kecepatan, kemudian empat jari yang lainnya menunjukkan arah medan magnet, kemudian gaya Lorentz ini keluar dari telapak tangan kanan untuk muatan positif, dan gaya Lorentz keluar dari punggung telapak tangan kanan untuk muatan negatif. Sebagai contoh, ini ada medan magnet, tanda silang ini ya, arahnya menembus bidang, Jadi di sini B-nya menembus bidang. Kemudian di sini ada benda yang bermuatan listrik positif.
kemudian bergerak masuk ke dalam medan magnet, maka partikel ini akan mengalami gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz-nya itu adalah ke sini. Nah, kita tinggal gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari itu menunjukkan arah kecepatannya ke sini. Kemudian B-nya itu adalah menembus bidang, maka gaya Lorentz-nya itu ke atas. Karena pengaruh gaya Lorentz yang arahnya ke atas, maka lintasan daripada muatan positif ini tidak lurus ke sini, tapi akan melengkung ke sini. Jadi kalau misalkan nanti di sini arah gaya Lorentz-nya juga ke sini. Kemudian, nah di sini gaya Lorentz-nya nih arahnya ke kiri, maka nanti muatan positif ini akan membelok ke sini. Dan di sini kecepatannya itu arahnya itu ke sini. Kemudian pada saat di atas sini arah kecepatannya itu ke sebelah kiri dan gaya Lorentz-nya itu ke bawah. Kemudian pada saat muatan ada di sini, arah kecepatannya ke bawah, kemudian arah B-nya menembus bidang, kemudian gaya Lorentz-nya itu ke sini. Jadi partikel yang bermuatan listrik yang masuk ke dalam medan magnet ini akan memiliki lintasan yang melingkar. Lingkarannya ini dinamakan dengan lingkaran helix atau lingkaran seperti spiral. Jadi lintasannya itu akan seperti spiral. Nah, ini contoh gaya magnetik atau gaya Lorentz pada benda yang bermuatan listrik positif yang masuk ke dalam medan magnet. Kemudian yang kedua, ini contoh untuk muatan negatif. Nah, di sini arah medan magnetnya itu adalah keluar bidang. Kalau tanda titik ini medan magnetnya itu keluar bidang. Arah kecepatan daripada benda yang bermuatan listrik negatif adalah ke sini. Nah, pada saat muatan negatif ini masuk ke dalam medan magnet, maka muatan negatif ini akan mengalami gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz-nya ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah kecepatan, kemudian 4 jari yang lainnya menunjukkan arah B, dan gaya Lorentz-nya keluar dari punggung telapak tangan kanan, karena ini adalah muatan negatif. Jadi, pada saat di sini, muatan negatif, contohnya seperti elektron, kalau arah kecepatannya itu ke sini, kemudian arah B-nya itu keluar bidang, maka gaya Lorentz-nya itu ke atas. Karena ada gaya Lorentz yang ke atas, maka lintasan daripada elektron ini tidak lurus ke sini, tapi akan membelok. Nah, pada saat di sini arah kecepatannya ke sini, kemudian arah B-nya itu adalah keluar bidang, kemudian gaya Lorentz-nya arahnya itu ke sebelah kiri. Karena gaya Lorentz-nya ke sebelah kiri, maka lintasan daripada elektron ini tidak lurus ke sini, tapi akan membelok. Nah, sampai di sini arah kecepatannya ke sini, gaya Lorentz-nya itu ke bawah. Karena gaya Lorentz-nya ke bawah, maka muatan negatif ini akan membelok ke sini, ya. Dan pada saat di sini arah kecepatannya ini adalah ke bawah ke sini, dan arah gaya Lorentz-nya itu ke sebelah kanan. Tadi yang ini ke sebelah kiri. Nah, sehingga lintasan daripada benda yang bermuatan listrik negatif ini berbentuk lingkaran. Nah, lingkarannya ini seperti pada muatan positif, yaitu lingkaran helix atau lingkaran seperti pada spiral. Nah, itu mengenai arah gaya magnetik pada benda yang bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Nah, tadi kita telah membahas mengenai arah daripada gaya magnetik atau gaya Lorentz pada benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Sekarang kita bahas mengenai besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz pada benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Seperti yang sudah dibahas pada bagian yang pertama, bahwa besarnya gaya Lorentz itu dirumuskan B-nya itu adalah kuat medan magnet atau induksi magnet, kali I itu adalah kuat arus, kali L itu adalah panjang pengantar, kali sin alfa, di mana alfanya itu adalah sudut antara arah arus dan arah medan magnet.
Kemudian selanjutnya kuat arus itu dirumuskan I sama dengan Q per T. Ingat rumus pada listrik dinamis bahwa kuat arus itu dirumuskan dengan Q per T atau banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tiap satuan waktu. Maka besarnya gaya Lorentz, I-nya bisa diganti dengan Q per T. Jadi FL sama dengan B kali Q per T dikalikan dengan L kali sin alfa. L per T ini sama dengan kecepatan. Maka L per T-nya bisa diganti dengan kecepatan. Jadi rumus daripada gaya Lorentz itu dirumuskan BQ P kali sin alfa. B-nya adalah induksi magnet ini ya. Yang tanda silang induksi magnetnya ini arahnya itu adalah menembus bidang gambar. Kemudian Q-nya itu adalah muatan listrik. Kemudian P-nya adalah kecepatan daripada muatan listrik ini. Sin alfa, alfanya itu sama dengan sudut yang dibentuk antara arah B dan arah kecepatan. Nah, di sini arah B yang digambarkan dengan menggunakan tanda silang, arahnya tadi menembus bidang gambar, sedangkan kecepatannya arahnya itu ke sebelah kanan. Jadi di sini arah kecepatan dengan arah B itu saling tegak lurus. Dan FL-nya ini adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nah, itu besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz pada benda yang bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Kemudian berikutnya, jari-jari lintasan benda yang bermuatan listrik yang bergerak dalam medan listrik. Nah, tadi sudah dibahas dalam arah gaya Lorentz pada benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet bahwa lintasan daripada partikel atau benda yang bermuatan listrik itu berbentuk melingkar. Nah, kita cari besarnya jari-jarinya. Apabila benda bermuatan listrik memasuki medan magnet dengan arah tegak lurus medan magnet, maka benda yang bermuatan listrik tersebut itu akan bergerak dalam medan magnet dengan lintasan yang berbentuk melingkar. Nah, tadi ini bentuk lintasannya itu adalah berbentuk melingkar. Hal tersebut dikarenakan gaya magnetik yang timbul ini akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ingat, gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, gaya Lorentz ini arahnya itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Jadi di sini gaya Lorentz itu besarnya sama juga dengan gaya sentripetal. Nah, besarnya jari-jari lintasan yang ditempuh oleh muatan listrik ini dapat dihitung sebagai berikut. Nah, gaya Lorentz tadi dirumuskan B kali Q kali Pi kali sin 90. Karena di sini sudut antara B yang arahnya itu masuk bidang gambar dengan arah Pi membentuk sudut 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Jadi gaya Lorentz-nya itu sama dengan B kali Q kali Pi. Kemudian rumus daripada gaya sentripetal seperti sudah dibahas di kelas 10 bahwa gaya sentripetal itu dirumuskan M kali Pi kuadrat per E. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa gaya Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal. Jadi gaya Lorentz ini selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, gaya yang selalu menuju ke pusat lingkaran itu sama juga dengan gaya sentripetal. Nah, gaya Lorentz-nya itu dirumuskan B kali Q kali Pi dan gaya sentripetalnya itu dirumuskan M kali Pi kuadrat per R. Nah, Pi-nya di sini bisa dicoret, jadi di sini tinggal 1, maka besarnya R itu dirumuskan M kali Pi per BQ, tinggal dikalikan silang. Keterangannya, R-nya itu adalah jari-jari daripada lintasan muatan listrik, satuannya meter, kemudian M-nya itu adalah massa daripada benda yang bermuatan listrik, satuannya dalam kilogram, kemudian Pi-nya adalah kecepatan dari benda yang bermuatan listrik, kemudian B-nya itu adalah besarnya medan magnet atau induksi magnet, satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla. Q-nya sama dengan muatan listrik dari suatu benda, satuannya Coulomb. Nah, itu besarnya jari-jari
dari lintasan muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet yang dirumuskan R sama dengan M kali Pi per Becky. Untuk lebih memahami gaya Lorentz pada benda atau partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet, mari kita berlatih soal. Ini adalah soal yang kelima dari gaya Lorentz. Yang ke-1 sampai ke-4-nya ada pada bagian yang pertama. Nomor 5, sebuah partikel bermuatan listrik positif sebesar 6 kali 10 pangkat min 6 kolom bergerak dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon melewati medan magnet yang homogen yang besarnya 0,2 Weber per meter kuadrat. Tentukan besar gaya magnetik atau gaya Lorentz ya, yang dialami partikel tersebut jika arah geraknya tegak lurus terhadap arah medan magnet. Saya kira ini mudah sekali ya. Nah, dari soal diketahui muatan listrik benda atau partikel besarnya 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian kecepatan daripada partikel itu 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian masuk ke dalam medan magnet yang besarnya itu 0,2 Weber per meter kuadrat, dan arah dari kecepatan dengan arah medan magnet itu tegak lurus. Jadi sudutnya 90 derajat. Nah, yang ditanyakan itu adalah besarnya gaya Lorentz. Tinggal menggunakan rumus gaya Lorentz pada benda atau partikel yang bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet yang dirumuskan B kali Q kali Pi kali sin 90, karena alfanya tadi 90. Tinggal memasukkan angkanya, B-nya 0,2, Q-nya 6 kali 10 pangkat min 6, kemudian Pi-nya 4 kali 10 pangkat 5 kali sin 90. Sin 90 itu sama dengan 1, nah tinggal mengali-ngalikan saja ini, 0,2 kali 6 itu sama dengan 1,2, 1,2 kali 4 itu sama dengan 4,8. Kemudian yang eksponennya 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Atau besarnya gaya Lorentz sama dengan 0,48 Newton. Kemudian berikutnya nomor 6. Sebuah partikel yang mempunyai massa 300 mg dan membawa muatan 2 kali 10 pangkat min 8 kolom ditembakkan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet yang serba sama dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Jika partikel tersebut tetap bergerak lurus, tentukan besar induksi magnetnya. Nah, dari soal diketahui masanya 300 mg atau 300 kali 10 pangkat min 6 kg, atau kalau lebih disederhanakan lagi itu 3 kali 10 pangkat min 4 kg. Kemudian muatannya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 kolom. Kemudian kecepatan partikel tersebut 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Kemudian alfanya di sini sudut antara arah kecepatan dan arah B itu 90 derajat, karena di sini dikatakan, karena dalam soal tersebut dinyatakan bahwa partikel tersebut ditembakkan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet yang serba sama. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya kuat medan magnetnya. Nah, perlu diketahui bahwa dalam soal ini muatan listrik ini masuk ke dalam medan magnet. Nah, tapi lintasannya itu tidak melingkar, tapi ini lintasannya itu lurus. Kalau lintasannya lurus, itu berarti pada muatan ini ada gaya lain selain gaya Lorentz yang arahnya itu berlawanan dan besarnya itu adalah sama, yaitu di sini gaya berat. Nah, pada pembahasan di depan tidak membahas
gaya berat yang bekerja pada partikel atau benda yang bermuatan listrik masuk ke dalam medan magnet. Hal ini masanya itu karena relatif kecil, jadi diabaikan. Seperti misalkan elektron. Elektron itu masanya itu eksponennya aja itu 10 pangkat min 28. Jadi masanya itu sangat kecil. Karena sangat kecil, maka gaya beratnya juga itu sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, di sini massa partikel tersebut itulah 3 kali 10 pangkat min 4. Jadi untuk partikel ini massanya itu tidak dapat diabaikan. Sehingga pada muatan ini bekerja juga gaya berat yang mengimbangi daripada gaya Lorentz. Di mana gaya berat itu arahnya berlawanan dengan arah gaya Lorentz, besarnya sama, sehingga resultan gaya pada partikel bermuatan listrik ini sama dengan 0. Kita langsung jawab saja. Jadi sini karena lintasannya lurus, maka gaya Lorentz itu sama dengan gaya berat, atau gaya berat sama dengan gaya Lorentz. Gaya berat itu dilambangkan dengan W dan gaya Lorentz dilambangkan dengan FL. Rumus daripada gaya berat itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Kemudian gaya Lorentz ini dirumuskan B kali Q kali Pi kali sin 90 derajat. Tinggal memasukkan aja nilainya. Massa daripada partikel bermuatan listriknya yaitu 3 kali 10 pangkat min 4. G-nya itu sama dengan 10. Kemudian B-nya ini yang ditanyakan. Muatan listriknya 2 kali 10 pangkat min 8. Kemudian kecepatannya 5 kali 10 pangkat 4. Kali sin 90 sama dengan 1. Tinggal mengalikan saja ini. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 4 itu 10 pangkat min 4. 10 kali 10 pangkat min 4 ini sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 3-nya di sini bisa dicoret. Sehingga B sama dengan 3 Tesla atau 3 Weber per meter kuadrat. Nah, itu besarnya medan magnet yang dilewati oleh partikel yang memiliki massa 300 mg. Kemudian berikutnya nomor 7. Sebuah elektron bergerak sejajar dengan kawat yang berarus listrik 10 ampere pada jarak 2 cm dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan itu adalah besarnya gaya Lorentz yang dialami elektron, di mana muatan elektron itu besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, dari soal ini kalau digambarkan adalah seperti ini. Ini adalah kawat yang berarus listrik, arah arusnya itu ke atas. Nah, kemudian arah medan magnetnya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian lipatan 4 jari yang lainnya menunjukkan arah medan magnet. Nah, arah medan magnet di sebelah kiri kawat itu adalah keluar bidang gambar atau dilambangkan dengan titik. Kemudian arah medan magnet di sebelah kanan kawat, nah ini masuk bidang gambar atau dilambangkan dengan tanda kali. Kemudian di soal juga dikatakan bahwa ada elektron bergerak sejajar dengan kawat yang berarus 10 ampere. Jadi bergeraknya itu ke sini sejajar. Nah, karena elektron ini bergerak dalam medan magnet, medan magnetnya dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik ini, ya, kawat lurus, maka pada elektron ini akan bekerja gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz-nya ini bisa ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah kecepatan, kemudian 4 jari yang lainnya menunjukkan arah medan magnet, dan gaya Lorentz itu keluar dari punggung telapak tangan kanan. Mengapa keluar dari punggung telapak tangan kanan? Karena muatannya ini adalah negatif. Nah, ini adalah gambaran
dari soal nomor 7. Kemudian dari soal nomor 7 diketahui juga tadi kuat arusnya itu adalah 10 ampere. Ini kuat arus pada kawat ini. Kemudian A-nya itu adalah 2 cm. Jadi A itu adalah jarak dari kawat ke elektron. Dibuat ke dalam meter dikalikan 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kecepatan daripada elektron ini besarnya 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian alfanya itu adalah 90 derajat. Di mana alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah kecepatan dengan arah B atau arah medan magnet. Arah kecepatannya itu ke atas, arah B-nya itu adalah masuk bidang. Jadi sudutnya 90 derajat. Nah, yang ditanyakan itu adalah gaya Lorentz. Kita langsung jawab saja. Nah, langkah pertama kita mencari dulu besarnya medan magnet pada jarak 2 cm dari kawat di mana elektron itu berada. Nah, besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus itu dirumuskan μ0 kali I dibagi dengan 2 πa. Ini nggak ada satunya ya. Jadi μ0 kali I per 2 πa. μ0-nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya sama dengan 10 ampere. Kemudian A-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Tinggal menghitung saja ini 4pi. Nah, ini 2pi kali 2 itu sama dengan 4pi. Jadi 4pi-nya ini bisa dicoret. Kemudian 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 kali 10 sama dengan 10 pangkat min 4. Jadi besarnya medan magnet, misalkan ini kita namakan dengan titik P, besarnya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Kemudian sekarang baru mencari besarnya gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik yang berada dalam medan magnet itu dirumuskan B kali Q kali P kali sin 90. Kebetulan di sini sudutnya itu 90. B-nya adalah kuat medan listrik yang dihasilkan oleh kawat lurus pada jarak 2 cm ini yang besarnya itu 1 kali 10 pangkat min 4. Q-nya sama dengan muatan elektron yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Pi-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan sin 90. Sin 90 itu sama dengan 1. Kemudian 1 kali 1,6 kali 4 itu sama dengan 6,4. Kemudian yang eksponennya 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 19 itu sama dengan 10 pangkat min 23. 10 pangkat min 23 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 10 pangkat min 18 kali sin 90 besarnya itu 1. Jadi besarnya gaya Lorentz-nya itu besarnya 6,4 kali 10 pangkat min 18 Newton. Nah, itu gaya Lorentz yang dialami oleh elektron yang bergerak sejajar dengan kawat pada jarak 2 cm. Kemudian arah daripada gaya Lorentz-nya itu ke sebelah kanan, sehingga lintasan daripada elektron itu akan menjauhi kawat. Bagian yang keempat adalah aplikasi gaya Lorentz atau gaya magnetik pada motor listrik. Ini ada beberapa contoh alat yang menggunakan motor listrik. Nah, yang pertama itu adalah kipas pendingin, kemudian ini adalah mixer, kemudian ini adalah sepeda motor listrik, kemudian ini adalah mobil listrik, kemudian ini adalah kipas angin, kemudian ini adalah mesin cuci, kemudian bor listrik, kemudian serutan listrik, dan ini mobil-mobilan listrik. Sebenarnya masih banyak sekali alat-alat yang menggunakan motor listrik. Kemudian berikutnya kita akan bahas bagaimana cara kerja daripada motor listrik.
cara kerja motor listrik itu berdasarkan gaya Lorentz atau gaya magnetik. Motor listrik itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau menjadi energi gerak atau energi kinetik. Bagian utama dari motor listrik itu adalah kumparan, kemudian arus listrik, dan magnet. Perhatikan arah arus listrik, arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz pada gambar di bawah ini. Ini adalah magnet tetap, ini adalah kutub utara dan ini kutub selatan. Ini sebenarnya masih panjang ke sini, cuman gambarkan sepotong saja. Arah medan magnetnya yaitu dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian ini adalah kumparan. Ujung yang sini ini nempel di cincin yang sebelah dalam, kemudian ujung yang sebelah sini nempel di cincin yang sebelah luar. Kemudian ini adalah baterai, ini adalah kutub positif, dan ini adalah kutub negatif. Sehingga arus mengalir melewati cincin, kemudian melewati kumparan ke titik A, B, C, D, dan masuk ke kutub negatif. Nah, ini adalah arah daripada arus listriknya. Kemudian seperti yang sudah dibahas bahwa gaya Lorentz itu adalah gaya yang bekerja pada kawat penghantar yang berada dalam medan magnet. Nih, medan magnet ini bisa juga menggunakan medan magnet induksi, yaitu medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik seperti yang sudah dibahas pada gaya Lorentz bagian yang pertama. Nah, sekarang perhatikan arah arusnya ini. Arah arus listrik itu adalah dari sini ke sini, atau pada kawat AB arah arusnya itu ke sini. Pada kawat BC arah arusnya ke sini. Kemudian pada kawat CD arah arusnya itu sini. Karena arus listrik yang mengalir pada kawat ini berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz. Nah, arah gaya Lorentz-nya itu untuk kawat AB arahnya itu ke bawah. Ini tinggal menggunakan kaidah tangan kanan untuk menunjukkan daripada arah gaya Lorentz-nya. Jadi arah B-nya ke sini, ini ditunjukkan dengan 4 jari, kemudian arah arusnya itu ke sini ditunjukkan dengan ibu jari, dan gaya Lorentz-nya itu keluar dari telapak tangan kanan. Arahnya itu ke bawah. Kemudian pada kawat BC. Nah, pada kawat BC ini tidak terjadi gaya Lorentz. Mengapa tidak terjadi gaya Lorentz? Karena di sini arah B atau arah medan magnet searah dengan arah arus listrik. Atau dengan kata lain, sudut yang dibentuk oleh arah arus listrik dan arah B itu sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa rumus daripada gaya Lorentz itu FL sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Nah, di sini alfanya sama dengan 0. Sin 0 adalah 0. Sedangkan di sini alfanya itu sama dengan 90 derajat. Karena arah arusnya itu ke sini, kemudian arah B-nya itu ke sini. Ini membentuk sudut 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Kemudian sekarang perhatikan pada kawat CD. Arah arusnya itu dari C ke D. Arah B-nya tetap ke sini, yaitu dari utara ke selatan. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah gaya Lorentz-nya itu ke atas. Sedangkan pada kawat DA, arah arusnya itulah dari D ke A. Nah, antara arah arus dan arah medan magnet ini membentuk sudut 180 derajat. Nah, kita ketahui sinus 180 derajat itu juga sama dengan 0. Jadi pada kawat ini gaya Lorentz hanya bekerja pada kawat AB dan pada kawat CD. Nah, karena pada kawat AB arah gaya Lorentz-nya ke bawah, sedangkan pada kawat CD arah gaya Lorentz-nya itu ke atas, maka akan menimbulkan momen kopel. Atau dengan kata lain, kalau ini adalah poros daripada kumparan, maka kumparan ini akan berputar ke sini. Atau kalau dituliskan cara kerja daripada motor listrik ini, silahkan dibaca. Langkah-langkahnya itu adalah seperti ini. Di sini
yang saya gambarkan kawatnya ini cuma satu buah. Nah, semakin banyak kawatnya, maka gaya lorennya itu akan semakin besar. Karena dengan menambah kawat, maka akan menambah panjang daripada kawat penghantar. Ingat bahwa gaya loren itu dirumuskan B kali L. Nah, kalau L-nya besar, maka gaya lorennya juga itu bertambah besar. Atau dengan kata lain, kumparan ini semakin banyak lilitannya, maka akan semakin besar gaya lorennya. Kemudian semakin besar gaya lorennya, maka akan semakin kencang juga putaran daripada kumparan ini. Oke, itu mengenai cara kerja daripada motor listrik, di mana cara kerjanya itu berdasarkan gaya loren. Kemudian berikutnya kita akan mencoba membuat motor listrik sederhana. Bahan-bahannya yaitu yang pertama kawat email ya. Kawat email itu adalah kawat yang isolatornya itu dicat. Jadi ini kawat ini memiliki isolator. Isolatornya itulah dicat. Kemudian yang kedua, ini kawat email juga yang ukurannya lebih besar. Ini nanti digunakan untuk tiangnya. Kemudian ini adalah magnet. Kemudian ini adalah alat untuk lem tembak. Bahan yang lainnya itu adalah sumber tegangan. Ini bisa menggunakan baterai. Nah, saya ini menggunakan bekas adaptor dari laptop. Kemudian ini tadi magnet ya. Ini magnet saya ambil dari bekas harddisk yang rusak ya. Dan gaya magnetnya itu cukup kuat sekali. Kemudian berikutnya, nah kawat email ini digulung. Nah, kemudian nanti ujung yang satu ke sebelah sini, ujung yang satu sebelah sini, ini nanti akan berfungsi sebagai porosnya. Kemudian diikat supaya tidak berantakan ya. Yang sebelah sini juga diikat, jadi biar tidak berantakan. Ininya juga diikat, jadi biar kelihatan rapih. Kemudian berikutnya pasang magnet dan tiang ini. Kemudian tiang ini supaya kuat pakai lem bakar. Ini lemnya, kemudian nanti tinggal dibakar, atau kalau punya alatnya adalah alatnya seperti ini. Kemudian magnetnya ini ditaruh di tengah. Magnetnya ini kalau misalkan pingin bagus ini dua ya. Kalau saya ini cuma satu aja, ini ditaruh di bawah. Kemudian selanjutnya kawat yang untuk poros ini harus dikerik terlebih dahulu. Nah, dikerik bisa menggunakan gunting atau cutter atau yang lainnya ya. Nah, kalau tidak dikerik, arus itu tidak akan mengalir karena warna kuning ini adalah isolatornya atau dicat ini ya. Jadi catnya harus lepas terlebih dahulu. Kemudian yang tiangnya ini juga dibuat bulat. Nah, sebelum dibuat bulat harus dikerik terlebih dahulu. Kemudian nanti ujung-ujung daripada tiang ini nanti dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya ini bisa baterai, bisa juga kalau saya ini menggunakan tadi bekas adaptor laptop. Kemudian selanjutnya lilitan kawat ini tinggal dipasang di sini. Kemudian sumber tegangannya disambungkan. Sehingga nanti setelah sumber tegangannya disambungkan, maka kumparan ini akan berputar seperti ini. Atau seperti ini. Oke, itu pembuatan motor listrik sederhana dan video pembelajaran bagian yang kedua, gaya magnetik atau gaya loren, selesai. Jangan lupa like dan komen jika ada materi atau soal-soal yang belum dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel ini secara gratis dengan cara klik subscribe.
supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Saya tutup, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, come on.